Malam Indonesia, selamat malam murid-murid. Selamat tidur ya. Semoga mimpi yang indah. Tapi bangun pagi untuk belajar ya. Kita lihat materi berikut. Perhatikan gambar 3 tumbuhan berikut ya. Pada nomor 20 ini ada gambar fotosintesis ya. Berdasarkan gambar di samping, bagian yang menunjukkan yang diserap oleh tumbuhan atau yang dibutuhkan tumbuhan dalam fotosintesis. Mudah sekali anak-anak ya. Jadi dalam skema ini ilustrasi dalam fotosintesis adalah tumbuhan itu membutuhkan karbon dioksida atau CO2 ya yang diserap untuk proses membantu fotosintesis dan menghasilkan oksigen yang dihidup oleh saya ulangi dihirup oleh manusia dan makhluk lain, dan sebagian menghasilkan zat tepung atau karbohidrat. Maka kalian siapa yang berani jawab? Mungkin Kalista? Jawabannya karbon dioksida Pak atau CO2. Betul, atau yang A ya. Kita kunci ya jawabannya yang A ya. Oke, baik. Kemudian nomor 21. 2 buah alat dapur yang itu kompor, listrik, blender. Kedua alat tersebut dimanfaatkan energi listrik, namun dapat diubah berbagai energi ya. Pertanyaannya, pernyataan yang paling tepat untuk mengenai evaluasi perubahan energi pada kedua alat adalah yang memungkinkan. A. Apakah listrik lebih efisiensi karena mengubah listrik menjadi cahaya terang? Apakah blender mengubah energi listrik menjadi energi kinetik untuk mencacah bahanan makanan? Nah, kita tandai dulu ya ini yang B ya. Kemudian yang C, alat tersebut sama-sama mengubah energi listrik menjadi energi panas. Oh no ya. Ini yang D, kompor listrik. Nggak nyambung ya. Maka kita tandain pada kata blender ya. Ini kita kunci. Ya, tepat sekali jawabannya adalah blender mengubah energi listrik menjadi kinetik atau gerak, mencacah makanan ya. Oke ya, kita lanjutkan pada halaman berikut ya. Pada nomor 22, di sekolah mengadakan kegiatan untuk menumbuhkan rasa perjuangan pahlawan. Seorang siswa diminta merancang kegiatan mencerminkan nilai-nilai perjuangan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kegiatan ini paling tepat kira-kira? A. Mengadakan lomba permainan game sepanjang hari. Itu lupa daratan ya. B. Membuat kegiatan belajar bersama, kerja bakti, dan saling membantu teman. Ini kita tandain anak-anak yang B ya. Kemudian yang C, membiarkan siswa belajar tanpa kerjasama. Ini saling acuh tak acuh anak-anak ya. Kemudian yang D, mengadakan kegiatan tanpa aturan. Itu tidak diinginkan ya. Tolong pahamin anak-anak, dalam hari ini kita kunci menurut ya Alifa yang mana? B Pak. Ya oke ya, kita kunci ya jawabannya. Oh betul, terima kasih Alifa ya. Kemudian untuk nomor 23, perhatikan beberapa pernyataan berikut ya. Ini agak sedikit percepat karena ini jumlahnya banyak anak-anak ya. Nanti kamu terlalu lama ya. Pernyataannya 1, memimpin perlawanan terhadap penjajah. 2, mengorbankan harta, tenaga, dan demi bangsa. 3, mengutamakan kepentingan pribadi. No ini ya. 4, membela tanah air ya. Kira-kira yang nilai-nilai ini yang mencerminkan ya perjuangan yang ditunjukkan oleh nomor berapa ya. Tentunya kita hal-hal yang baik anak-anak ya. Kita kunci jawabannya langsung pada ya ini dia 1, 2, dan 4. 1 adalah memimpin perlawanan. Siapapun bisa. Kemudian yang berikutnya adalah 2, mengorbankan harta dan tenaga demi bangsa dan bahkan waktu ya. Yang terakhir, yang 4-nya adalah membela tanah air atau cinta tanah air ya. Oke, mudah dipahamin ya. Tentunya kalian harus teliti dalam mengerjakan ya. Oke, ini kita lanjut.
Nah, di sini nomor 24, perhatikan beberapa pernyataan berikut. Di sini nomor 1, mencegah terjadinya banjir. 2, menjadi sumber oksigen. Nah, yang ketiga, tanpa pembuangan sampah. Kemudian yang keempat, menjaga kesuburan tanah. Nah, pada kesimpulannya yang ditanyakan manfaat hutan bagi masyarakat yang ditunjuk nomor berapa. Ini contoh ilustrasi hutan anak-anak ya. Rindang ya, sejuk ya, ada hijau ya. Kemudian kira-kira yang mana yang tepat? Nomor 1 isu udah pasti ya. Nomor 2 oke. Nomor 4 oke. Kita kunci ya nomor A-nya ya. Kemudian kalau yang B, C, D tidak mungkin ya. Siapa yang mau memperkuat? Oke, kita langsung eksekusi. Ya, jawabannya adalah yang A. Nomor 25, seorang kebiasaan duduk membungkuk ke depan. Nah, ini ya. Jadi ketika kita duduk atau bekerja, mengetik dan sebagainya menyebabkan kelainan pada tulang ya. Tentunya kalau ini bicara membungkuk ke depan, istilahnya apa ya. Jadi besok anak-anak kalau mengerjakan soal, pahami apa permintaannya walaupun ada gambar maupun tidak ada gambar. Kalian ya, bukan berarti apa yang kita pelajarin ini harus 100% pasti keluar. Kan ini namanya juga berusaha ya. Kira-kira yang mirip-mirip pahami ya. Oke ya. Yang kita langsung jawabannya ya, kalau membungkuk ke depan itu siapa yang berani jawab? Lupa kamu ya. Harusnya jawabannya kita kunci apakah A, B, C, D ya. Kalau osteoporosis itu adalah tulang keropos anak-anak ya. Oke, kita kunci kata Adit jawaban yang B, Pak, kifosis. Oke, tepat sekali Adit ya. Kita buktikan dulu Adit ya. Oke ya. Jawabannya kifosis. Nah, luar biasa. Terima kasih Adit ya. Oke ya, ini contohnya. Kalian kalau menulis atau apa ya, jangan bungkuk ke depan. Jadi nanti ada kelainan yang namanya kifosis. Nah, berikut penjelasannya ya. Ini dia penjelasannya. Lordosis, bengkoknya ke depan. Ya, bengkok ke depan. Kemudian kifosis membungkuk ke depan. Hati-hati ya. Bengkok sama membungkuk. Tapi kalau kifosis bungkuknya ke depan. Ya. Kemudian skoliosis, bengkoknya ke samping, miring. Nah, osteoporosis, tulang keropos. Mudah bukan? Tolong dipahami anak-anak ya. Ya, walaupun kalian nanti gambar ada atau tidak, yang penting kalian istilah-istilah ini tolong diingat-ingat. Kifosis kali-kali ya, kifosis itu bongkoknya ke depan ya anak-anak ya. Tadi membungkuk gitu ya. Ini tulangnya membungkuk nih. Ada ilustrasi gambar. Nah, kita lanjut. Nah, nomor 26, perhatikan pada gambar 8 tentang jaring-jaring. Nah, tentunya di ekosistem area sawah ya, di pertanian ya. Ini ada gambar padi, ya ada rantai jaring-jaring tentang jaring-jaring makanan. Apabila populasi ular habis karena diburu oleh manusia ya, macam manusia ular sawah itu biasanya diburu ya untuk kulitnya dan lain sebagainya ya, maka apa dampak yang akan terjadi pada keseimbangan ekosistem tentunya di area sawah ya. Apakah A, tikus katak akan meningkatkan drastis, meningkat drastis, saya ulang ya, sehingga merugikan petani. Nah, saya ulang ya, populasi tikus katak akan meningkat drastis, berarti meningkatnya cepat sekali ya, merugikan petani. Nah, ini bisa ditandain nih anak ya. Kemudian B, populasi elang akan bertambah banyak karena tidak ada saingan. Nah, kemudian yang C, tanaman padi akan tumbuh lebih subur karena tidak ada hama. Nah, ini tanda tanya ya. Yang D, populasi belalang akan ikut punah karena kehilangan habitat. Nah, itu tidak nyambung ya. Jadi kita yang kehabisan di situ ularnya, ya ini kita ularnya diburu manusia. Jadi habis tidak memangsa tikus, maka yang terjadi adalah sangat mungkin pada poin atau huruf A, anak-anak ya. Siapa yang berani jawab atau menguatkan?
Oke, kita kunci ya, jawabannya adalah yang A anak-anak ya. Jadi tikus kata akan meningkat banyak ya, sehingga merugikan petani ya. Oke ya. Karena ularnya tidak ada yang mangsa anak-anak ya. Ularnya tidak mangsa tikus ya, karena ularnya habis tadi ya, maka kata dan tikus itu akan populasinya berlebihan anak-anak ya. Oke, next kita lanjut. Nomor 27, pada peristiwa refleksi saat menginjak paku ketika kalian jalan mungkin ya, jalur saraf yang bekerja antara lain ya. Apakah A, rangsangan saraf sensorik otak, saraf motorik, dan gerak? Apakah B, rangsangan saraf motorik, sumsum, ya, tulang belakang, saraf sensorik, gerak? Nah, yang C, rangsangan saraf sensorik, sumsum tulang belakang, saraf, dan gerak. Yang D, rangsangan otak, saraf, motorik, otot, kaki, dan gerak ya. Kita langsung kuncian jawabannya ya. Kalian sudah malam, sudah pada tidur nih ya. Oke, jawabannya yang betul adalah apabila pada peristiwa refleksi saat menginjak paku ya kaki kita, maka rangsangan yang pertama adalah saraf sensorik atau sumsum tulang belakang, kemudian terakhir mengirimkan saraf motorik gerak ya. Aduh sakit misalkan gitu ya. Jawabannya rangsangan saraf dulu sensorik, kemudian sumsum tulang belakang ya, saraf motorik, terakhir adalah gerak. Motorik itu ya sebenarnya ke arah instruksi gerak anak-anak ya. Bagaimana? Kita lanjut ya. Pada nomor 28, saya ulang ya. Bagaimana Singapura dapat menjadi negara maju? Nah, memiliki sumber daya alam terbatas atau bahkan tidak ada di Singapura ya, dia negaranya kecil ya. Mengapa bisa maju ya? A, mengandalkan hasil pertanian ya, no itu ya. B, memanfaatkan letak strategis. Nah, ini mungkin ya kita tandain ya dalam jalur perdagangan. Bahkan di Singapura itu dijuluki pelabuhan terbesar atau transito ya. Jadi ini B kita kunci sementara. Kemudian yang C, yang B dikunci, yang C memperluas wilayah. Nggak mungkin ya menjajah nanti bertentangan dengan negara-negara lain ya. Yang C, memperluas wilayah dengan cara menjajah ya, tidak juga. D, fokus pada pertambangan emas di wilayah laut. Enggak ya, lautnya ya. Maka jawabannya yang tepat adalah kemungkinan B. Bagaimana menurut Dava? B Pak, betul ya. Oke ya, kita kunci betul ya. Jawabannya Singapura maju itu karena memanfaatkan letak strategis jalur perdagangan ya di Asia Tenggara ya. Oke. Nomor 29. Berikut ini merupakan akibat dari revolusi bumi kecuali. Nah, ini akibat revolusi. Antara revolusi dan rotasi, hati-hati anak-anak, jangan sampai salah. Revolusi itu lamanya 1 tahun ya, atau 365 ya, hati-hati. Maka yang ditanya yang salahnya kecuali pergantian musim. A. B. Perbedaan lama siang dan malam. C. Gerak semu tahunan matahari. D. Terjadinya siang dan malam. Ayo kita jangan sampai ketukeran anak ya. Langsung kita kunci ya. Materi ini masih banyak. Jawabannya adalah terjadinya siang dan malam. Mengapa? Karena terjadinya siang dan malam itu adalah pengaruh dari rotasi pada porosnya. Paham ya anak-anak ya? Oke, jadi kalau revolusi ini ada pergantian musim, perbedaan lama siang dan malam, kemudian belahan bumi utara dan selatan ya tentunya ya. Kemudian gerak semu tahunan ya gitu ya, kemiringan ya. Ini kalau siang dan malam itu rotasi, maka dicari yang salah. Paham ya anak-anak ya? Kemudian nomor 30, bumi mengelilingi matahari selama 365 hari atau 1 kali dalam setahun disebut. Nah, mudah sekali ya, langsung dikunci. Siapa yang berani jawab? Jawabannya adalah ya, Kalista angkat tangan lagi nih. Baru bangun tidur kayaknya ya. Jawabannya adalah revolusi Pak. Oke, kita kunci ya. Betul ya. Jawabannya ayo dipahami anak, kalau kata mengelilingi maka hubungannya dengan revolusi.
Kemudian kalau rotasi poros itu dengan jadinya siang dan malam 24 jam. Oke ya. Kita lanjut pada nomor 31. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Terjadinya siang dan malam. 2. Perbedaan waktu berbagai wilayah. 3. Pergantian musim. 4. Perbedaan lama siang dan malam. Yang ditanyakan 2 akibat saja dari rotasi bumi. Mudah sekali anak-anak ya. Tentunya terjadinya siang dan malam. Kita kunci nomor 1 ini ya. Kemudian tinggal cari satu lagi. Tentunya ingat ya dulu Indonesia 3 wilayah waktu ya anak-anak ya. Maka mudah sekali ya jawabannya. Menurut kalian, ayo siapa? Jahran mungkin ya. Jahran sudah tidur juga ya. Kita lanjut. Jawabannya adalah 1 dan 2. Terjadinya siang malam dan perbedaan waktu. Di Indonesia ada 3 waktu ya. Timur, tengah, dan barat. Ayo bagaimana? Bangun pagi ya nanti ya. Subuh ya. Nah kita lanjut. 32. Jika pertandingan sepak bola di Jakarta pukul 15 WIB, maka penonton di Papua atau Irian Jaya sana pukul berapa? Ayo yang biasa nonton bola, Topik langsung jawab ya. Jawabannya adalah yang C, Pak. Betul ya, kita kunci jawabannya. Betul, C ya. Karena bedanya 2 jam ya. 15 sama 17 itu selisihnya adalah 2 jam. Terima kasih Sobik ya. Kita lanjut nomor 33. Ya. Berikut ini ciri planet. Planet ya. 1. Permukaannya sebagian besar tertutup air. Kalau bicara air tentunya kita ini tinggal di planet bumi anak-anak ya. Langsung kita kunci ya. 2. Memiliki atmosfer yang mendukung kehidupan. Ini atmosfer ya menyelimuti bumi kita. Yang ketiga, dihuni oleh makhluk hidup. Berdasarkan deskripsi atau keterangan, maka kita dapat menjawab planet yang dimaksud adalah apa anak-anak ya. Alia belum bangun nih ya. Oke, jawabannya adalah bumi ya. Kita kunci bumi. Terima kasih. Ayo kita lanjut. Nomor 34. Langsung gas saja ya. 34. Urutan planet yang terdekat dengan matahari mudah sekali. Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Jadi kita kunci yang A saja. Tidak basa-basi, kita langsung kunci A ya. Oke, jawabannya mudah sekali. Ya ini ada 4 planet ini disebut planet dalam juga anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Nomor 35. Ini ada gambar ya. Masih maco banget ini ya gambarnya. Perhatikan gambar gerakan lengan berikut ya. Ini ada tentunya kalau narik seperti olahraga ini ada hubungannya dengan kontraksi anak-anak ya. Gambar menunjukkan gerakan lengan. Refleksi berdasarkan gambar tersebut. Maka yang ditanya ya, cara kerja ototnya seperti apa? A. Otot bicep relaksasi dan otot tricep kontraksi. B. Otot bicep kontraksi dan otot tricep relaksasi ya. Kemudian C. Kedua otot sama-sama melakukan kontraksi. Yang D. Otot bicep dan tricep bekerja sama secara sinergis. Bagaimana? Kita kunci anak-anak sama-sama ya biar tepat. Oke, jawabannya yang B. Otot bicep kontraksi dan otot tricep relaksasi ya. Bicep kontraksi, otot tricep relaksasi ya. Tricepnya yang relaksasi anak-anak ya. Ayo dipahami ya. Kontraksi dulu baru tricep dan relaksasi ya, terus ngendor oke ya. Kemudian coba kita pahami lagi nomor 36 anak-anak ya. Bagian rangka manusia yang berhubungan dengan melindungi organ vital seperti jantung, paru-paru ya, hati dan sebagainya ya. Kira-kira apa ya? Apakah tulang panggul, apakah tulang tengkorak? Orang tengkorak mau di atas tempatnya kepala anak-anak ya. Tulang rusuk dan tulang dada. Kita kunci ya C ya. Oke. Yang di tulang anggota gerak. Ini no ya. Kita kunci pada C jawabannya ya. Ayo Saka, bagaimana Saka? Sudah bangun? Oke, jawabannya adalah yang C. Terima kasih. Kita lanjut. Nah ini dia ya.
ada gambar yang menarik nih anak-anak ya. Perhatikan gambar 5 tentang peta dunia. Untuk nomor ini soalnya 30 ya, ini peta ini untuk nomor 37 sampai 39 anak-anak ya. Ini perhatikan penjelasan Bapak. Nomor 1 ini kan Amerika Utara, ini yang bawahnya, ini yang Bapak putar ini Amerika Selatan ya. Ini Asia nomor 5 ya. Perhatikan di Asia ya, Eropa ya gitu ya. Kemudian di sini Australia ya. Wilayah yang ditunjukkan angka 1 mudah sekali. Jawabannya adalah tentunya tidak basa-basi, jawabannya adalah Amerika atau C ini ya. Benua Asia tadi kan nomor 5. Kemudian Afrika ya, itu bukan nomor 3 ya. Tentunya langsung kunci Amerika ya, yang sekarang perang sama Iran ya. Oke, kita nggak ikut-ikutan ya, kita netral saja ya. Yang D itu adalah Australia, itu posisinya ada di nomor 2 ya. Oke, kita kunci nomor 2. Betul ya. Oke ya. Kita kunci ya. Oke, baik. Karena ingat-ingat ini, nanti kalian akan sampai nomor 39 anak-anak ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia penjelasannya. Kalau 1 itu Amerika Utara karena di sini selatan ya. 2 itu Australia, kemudian 3 Afrika, kemudian 4 di sini adalah Eropa, belahan Eropa ya. Kemudian yang terakhir adalah Asia seperti Rusia sebagian, Cina dan sebagainya ya. Bagaimana anak-anak? Sudah pada bangun? Next kita lanjut. Nah, ini nomor 38 tadi ditanyakan pada ya angka 5, tentunya sudah bisa jawab tadi saya sebut Asia bukan? Kita lanjut ya, kunci Australia. Mau nomor 2 anak-anak ya, gampang memahaminya ya. Kemudian nomor 39 benua yang ditunjuk nomor 3. Nah, itu ya tadi gampang sekali ya. Afrika ya tentunya, atau disebutnya Afrika itu benua hitam ya, kebetulan ya kulitnya hitam, bukan berarti ini julukan ya, bukan bully ya Bapak ya. Oke ya. Kemudian nomor pamungkas anak-anak, ini ada gambar ya, ada Fuji. Dalam bahasa Jepang Fuji itu gunung ya, gunung ya. Nah, perhatikan gambar 6, bentang alam yang paling populer atau terkenal ya. Kemudian pertanyaannya, bentang alam pada gambar 6 merupakan ikon dari salah satu negara maju di benua Asia. Tentunya di Asia yang paling maju ya Jepang anak-anak ya, yang kita kunci ya kata maju. Nah, gitu ya. Mudah sekali kuncinya, menghargai disiplin. Nah, di sana sangat disiplin anak-anak. Bapak juga pernah kerja sama orang Jepang, disiplin sekali. Maka ketemu sampah permen 1 aja dikantongin ya, tempat sampah nanti baru dimasukkan ya. Luar biasa orang-orang Jepang ya. Walaupun tidak sholat, tidak menganut agama, tapi menghargai sesama manusia luar biasa. Jangan kebalik, yang mengaku agamis tapi tidak menghargai sesama manusia ya. Oke, luar biasa nih negara Jepang. Ini sudah mudah menguncinya, pasti bukan Korea Selatan, bukan Cina, bukan Thailand. Maka dikunci jawabannya adalah yang B. Oke ya. Terima kasih ya. Di akhir memberi materi ini Bapak serasa seminggu mengajar kalian ya. Bapak sedih kalian sudah mau lulus ya. Mudah-mudahan kalian nanti menjadi anak yang soleh-solehah, berbakti pada orang tua, bangsa dan negara. Saya sudah mulai nanti sedih nih mikirin kalian akan melepaskan kebersamaan di ruang kelas. Taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih dari Mr. Sam.